Pemirsa, Anda kembali di Kabar Khusus TV One bersama saya Natelita dalam kasus ataupun sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Dan di mana saat ini ataupun pagi tadi, hakim sudah memutuskan hasil putusan sela untuk keempat terdakwa yaitu Putri Chandrawati, Ferry Sambo, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Tadi pagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, hakim sudah memutuskan kepada keempat tersangka untuk eksepsinya ditolak hingga memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan perkara terhadap empat terdakwa tersebut dan juga memutuskan untuk menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir nanti. Dan pemirsa, untuk perkara dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini sidangnya akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan 12 orang saksi, yaitu saksi yang sama dengan saksi yang dihadirkan pada saat persidangan Barada Eliezer begitu. Dan juga nanti akan dilanjutkan pada hari Selasa 1 November 2022. Sedangkan untuk Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal akan disatukan pada saat agenda persidangan selanjutnya, yaitu dengan materi juga pemeriksaan saksi sebanyak 12 orang yang sama juga. Ini akan dilaksanakan pada Rabu 2 November 2022 pukul 9.30 pagi. Dan pemirsa, kita akan langsung menghubungi rekan kami yang sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ada Akhir Nasution di sana. Selamat siang, Akhir, informasi dari Anda. Ya, selamat siang Anantalita dan juga pemirsa. Benar, sekitar setengah jam lalu, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sudah memutus ataupun membacakan putusan sela terhadap 4 orang terdakwa kasus pembunuhan berencana, yaitu Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Seluruh eksepsi yang disampaikan oleh masing-masing pengacara dari 4 terdakwa tersebut ditolak sepenuhnya oleh hakim yang dipimpin oleh Wahyu Iman Santosa, hakim anggota Morgan Simanjuntak, dan juga hakim anggota Alimin Ribut Sujono. Oleh karena seluruh eksepsi dari para terdakwa tersebut ditolak, maka hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi di hadapan persidangan, di mana saksi pertama yang akan dihadirkan pada proses pembuktian nanti adalah 12 orang saksi dari keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, di mana untuk Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini akan dilanjutkan persidangannya pada 1 November 2022, tepatnya pada hari Selasa. Sementara untuk Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal akan dilangsungkan pada 2 November 2022 dengan menghadirkan 12 orang saksi yang sama. Tadi sebelum membacakan putusan, hakim sempat membacakan poin-poin ataupun eksepsi yang disampaikan oleh tim pengacara, khususnya Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, di mana soal surat dakwaan yang tidak cermat, cacat secara formil, kemudian juga soal perkara yang dipisah-pisah, kemudian juga soal bagaimana hanya mencantumkan keterangan dari salah satu saksi saja, yaitu Richard Eliezer. Semua keterangan ataupun keberatan ataupun eksepsi yang disampaikan oleh pengacara tersebut ditolak oleh hakim, di mana nanti proses tersebut ataupun keberatan dari pengacara tersebut akan dibuktikan dalam proses pembuktian. Tadi kuasa hukum dari Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo, baik itu Febri Diansah dan juga Arman Hanis, setelah selesai mendengarkan putusan dari majelis hakim, mengatakan bahwa mereka menghormati putusan yang disampaikan oleh majelis hakim dan akan bersiap untuk pada tahap berikutnya, yaitu materi pokok perkara yang dengan menghadirkan 12 orang saksi dari keluarga almarhum Brigadir Yosua. Mereka juga mengatakan bahwa akan membuka peristiwa secara utuh sebelum kejadian ataupun sebelum tanggal 7 di Magelang, di mana ini merupakan salah satu poin keberatan dari tim pengacara, di mana dalam surat dakwaan tersebut tim pengacara mengatakan bahwa jaksa penuntut umum tidak mencantumkan peristiwa sebelum terjadinya pertengkaran antara Kuat Ma'ruf dengan almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian juga tadi kami menanyakan soal di mana kemarin Kamarudin Simanjuntak dalam keterangannya menyampaikan kepada majelis hakim soal Putri Chandrawati yang juga ikut menembak. Di mana hal ini disampaikan oleh Kamarudin. Kami konfirmasi kepada pihak pengacara dari Putri Chandrawati, mengatakan bahwa keterangan tersebut tidak bisa dibuktikan karena dalam surat dakwaan yang disampaikan oleh hakim yang menembak maksud kami disampaikan oleh
maksud kami jaksa penuntut umum yang menembak adalah Richard Eliezer dan juga Verdi Sambo. Sementara selain soal putusan sela yang sudah selesai dibacakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini juga saat ini sedang berlangsung pemeriksaan saksi dengan terdakwa Irfan Widianto, di mana saksi yang dihadirkan ada 8 yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum, di mana saksi ini merupakan petugas keamanan di Komplek Duren 3, kemudian ketua RT, kemudian juga pihak yang mengambil CCTV, rekan-rekan dari AKP Irfan Widianto dan juga atasan dari Irfan Widianto di mana bernama Kombes Ari Cahya. Ini merupakan peristiwa setelah terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo, di mana ketika itu memang AKP Irfan Widianto merupakan orang yang bertugas untuk mengamankan CCTV, di mana ada 3 CCTV atau 3 DVR yang diamankan oleh Irfan Widianto, 2 di komplek ataupun di pos satpam yang ada di lapangan Basga, dan 1 lagi merupakan CCTV di rumah Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, di mana Irfan Widianto pada saat itu di Komplek Duren 3 bersama dengan AKBP Arif Nurpatria menyisir CCTV di sekitar Komplek Duren 3, di mana ketika itu ada 20 CCTV yang ditemukan oleh AKP Irfan Widianto, dan kemudian mengambil 3 DVR untuk kemudian diamankan. Selain pemeriksaan saksi AKP Irfan Widianto, pada hari ini juga diagendakan pembacaan eksepsi dari tim pengacara untuk kasus obstruction of justice lainnya, yaitu terdakwa Baikuni Wibowo dan juga terdakwa Cuk Putranto. Memang ini masih belum dimulai, kemungkinan menunggu selesainya persidangan untuk mendengarkan keterangan saksi AKP Irfan Widianto, karena majelis hakim yang memimpin persidangan merupakan majelis hakim yang sama. Tentu pada persidangan selanjutnya untuk kasus pembunuhan berencana, seperti yang saya katakan tadi, akan menghadirkan 12 orang saksi yang sama seperti kemarin pada sidang Richard Eliezer. Ini 12 orang saksi dari keluarga almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat sudah memberikan keterangannya di hadapan pengadilan, di mana ada pengacara keluarga Kamarudin Simanjuntak, kemudian orang tua dari almarhum Brigadir Yosua yaitu Samuel Huta Barat dan juga Rosti Simanjuntak, ada adik yang juga seorang polisi, kemudian kekasih dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana kita tahu dalam persidangan kemarin ini keluarga Yosua sempat mengeluarkan air mata menyampaikan keterangan di hadapan hakim. Ketika itu juga kemarin Richard Eliezer sempat bersujud kepada ibu almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Tentu akan kita tunggu bagaimana nanti proses persidangan selanjutnya yang akan berlangsung pada tanggal 1 November 2022 untuk Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sementara itu untuk Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal akan dilaksanakan 1 hari setelahnya, yaitu 2 November 2022. Ana, kembali ke Anda. Akhir untuk ke-12 orang saksi yang akan dihadirkan pada agenda persidangan selanjutnya, yaitu pemeriksaan saksi. Begitu untuk Putri Chandrawati, kemudian Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Ini apakah dihadirkan secara langsung atau melalui virtual? Karena pada saat agenda sebelumnya begitu dapat juga dihadirkan secara virtual, namun mereka memilih hadir secara langsung. Nah, bagaimana dengan persidangan selanjutnya ini? Apakah sudah ada informasinya? Untuk menghadirkan keterangan ataupun 12 orang saksi, baik itu dari keluarga korban yang telah hadir sebelumnya dari Richard Eliezer, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah memang akan hadir secara virtual begitu ataupun hadir secara langsung di persidangan. Tentu nanti ini merupakan kewenangan dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum lah kemudian nanti yang memutuskan apakah 12 orang saksi tersebut dihadirkan secara langsung di persidangan atau secara virtual. Namun kemungkinan memang akan bisa jadi akan dihadirkan di persidangan secara langsung untuk menghindari hambatan-hambatan dalam proses pengadilan seperti jaringan seperti itu. Ana, kembali ke Anda.
Akhir, bagaimana dengan putusan hakim, apa sudah ada mengenai apakah kemudian pemeriksaan saksi terhadap terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini akan disatukan karena keduanya dilaksanakan agenda persidangan itu pada saat 1 November 2022 ini. Kalau kita mengacu kepada persidangan di 2 November 2022 dengan agenda pemeriksaan 12 orang saksi untuk Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal ini, Majelis Hakim memutuskan untuk menyatukan pemeriksaan kedua terdakwa tersebut. Bagaimana dengan Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo ini, apakah disatukan atau kemudian dipisah? Karena tadi juga JPU juga tentunya Anda melihat bahwa ada keberatan yang dilontarkan oleh JPU karena berkas perkara antara Putri Chandrawati dan juga ataupun Ferdy Sambo ini berbeda begitu. Ya, memang benar sekali Ana, untuk berkas perkara dari Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal pada persidangan tanggal 2 November 2022 memang akan digabungkan, artinya mereka akan duduk bersampingan dan juga tim kuasa hukum juga akan berada dalam satu ruangan dan pemeriksaan saksi-saksi juga akan dilaksanakan berdampingan seperti itu. Sementara untuk Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati memang tadi tim pengacara dari Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo, Arman Hanis, meminta kepada Majelis Hakim untuk menggabungkan pemeriksaan saksi-saksi karena merupakan saksi yang diperiksa sama, namun jaksa penuntut umum keberatan terhadap hal ini dan masih menanggapi hal ini. Hakim tadi Wahyu Iman Santosa mengatakan akan ataupun masih mempertimbangkan bagaimana nanti untuk teknis terhadap persidangan selanjutnya terhadap Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kami belum dapat mengonfirmasi apakah akan digabung ataupun tetap dipisah dalam satu persidangan yang berbeda. Demikian, Ana. Baik, terima kasih. Akhir Nasution mengabarkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan pemirsa, saat ini kita akan menuju ke ruang sidang 3 di mana saat ini sudah digelar kasus perintangan penyidikan kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa AKP Irfan Widianto yang dilanjutkan ataupun dengan agenda pemeriksaan saksi untuk hari ini. Tadi dari informasi Akhir Nasution dijelaskan bahwa 8 saksi ini dihadirkan di sidang kasus AKP Irfan Widianto yang menjadi terdakwa perintangan penyidikan kematian Brigadir J. Dan kita dengarkan sama-sama pemirsa, inilah sidang perintangan penyidikan AKP Irfan. Saudara saksi ya, saya ingin bertanya, apakah sekali lagi saya tanya, apakah benar di situ ada rumah dinas Polri, Duren 3? Yang saya bekerja rumah dinas Polri, Pak. Iya, rumah dinas Polri ya. Siap. Siapa saja anggota Polri di situ? Apakah benar ada rumah dinas Ferdy Sambo? Siap. Betul. Coba sebutkan secara lengkap. Alamat itu jalan apa gitu, nomor berapa? Bisakah saudara menyebutkan? Jalan Duren 3 Barat, Komplek Polri, Kecamatan Pancoran. Nomor berapa itu? Nomor 46. RT berapa? RT 5 RW 1. Kelurahan Kelurahan Duren 3, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Saudara pada waktu didatangi oleh beberapa orang yang petugas Polri yang akan mengganti di VR CCTV komplek tersebut ya, itu hari apa? Hari Sabtu, Pak. Dari jam 5-an sore ya. Siap. Yang bertugas pada itu siapa? Saya, Pak. Apakah saudara ada mendengar kejadian di sekitar komplek tersebut? Tidak, Pak. Pada hari sebelumnya? Tidak. Ya, yang ternyata rame. Tidak tahu? Tidak. Tidak tahu menau? Tidak. Tidak ada kabar masalah. Pada saat didatangi petugas itu saudara belum mendengar ada peristiwa apa Belum, Pak. di lokasi tersebut? Belum. Tepatnya di rumah dinasnya Ferdy Sambo. Saudara tidak tahu? Tidak tahu sama sekali, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu ya. Jelas memang pada waktu itu katanya mau diganti kepada yang baru. Siap. Terakhir penggantian apakah saudara tahu kapan? CCTV atau DVR-nya lah perangkat CCTV tersebut diganti. Kapan terakhir? Sebelum diganti kemarin itu, Pak. Iya. Siap. Dan kenapa diganti? Karena kerusakan itu, Pak, itu bukan diganti, Pak. Bukan. Apakah sebelum itu ada diganti enggak? Oh, tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Apakah saudara tahu kapan penggantian terakhir? Yang kemarin itu, Pak.
hari Sabtu itu pergantian Sebelum terakhir. itu apakah saudara tahu? Sebelumnya tidak ada, Pak. Saudara tidak tahu. Ya. Jadi intinya seperti itu ya. Saudara tadi mengatakan ya, saudara menyebutkan harus ada izin RT. Terus tadi saudara mengatakan dari pertanyaan kuasa hukum, saudara mengatakan apakah ada menghalangi atau tidak menghalangi? Maksud saudara itu apa? Minta izin untuk melapor ke RT atau menghalangi itu seperti apa? Saya mau minta izin ke RT. Kenapa saudara harus minta izin ke RT? Ya harus RT mengetahui juga, Pak. Kenapa RT harus mengetahui? Ya, karena kan setiap apa-apa kita harus lapor ke RT itu, Pak. Apa fungsi dari CCTV rupanya? Setahu saudara apa fungsinya? CCTV, Pak. Iya, Buat merekam, Pak. merekam apa? Merekam kejadian sehari-hari itu, Pak. Memberikan rekaman. Ya, visual apa audio? Maksudnya gimana, Pak? Rekaman visual atau audio? Gambar atau bukan gambar? Atau suara? Gambar, Pak. Gambar. Sebelum itu apakah CCTV itu berfungsi dengan baik?